dosen, pendidikan maupun tamu kampus untuk beribadah ataupun beristirahat sejenak di tengah aktivitas perkuliahan. Nah, masjid ini tuh memiliki sejarah yang cukup panjang. Masjid Nurul Huda sendiri itu diresmikan pada tanggal 22 Oktober 1982. Sejak saat itu, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan sholat 5 waktu maupun sholat Jumat, tetapi juga menjadi pusat pembinaan karakter dan kegiatan keislaman di lingkungan UNS. Banyak kegiatan dakwah, kajian, pelatihan, hingga pembinaan mahasiswa yang telah berlangsung di masjid ini selama puluhan tahun. Bahkan beberapa kali pun juga diadakan event-event yang terkait dengan kalender-kalender Islam. Nah, dalam perkembangannya jumlah mahasiswa dan sivitas akademika UNS terus bertambah. Karena itu, Masjid Nurul Huda juga mengalami berbagai renovasi dan pengembangan agar mampu memberikan pelayanan ibadah yang semakin nyaman. Renovasi dilakukan tidak hanya untuk memperluas daya tampung jemaah, namun juga untuk meningkatkan kualitas fasilitas sehingga masjid dapat terus memenuhi kebutuhan warga kampus. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Nurul Huda juga menjadi ruang pembelajaran. Di sini seringkali diselenggarakan kajian rutin, kuliah umum, keislaman, kegiatan Ramadan, buka puasa bersama, penyaluran zakat dan kurban, hingga berbagai kegiatan sosial yang melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas. Seperti yang telah saya ucapkan terlebih dahulu tadi. Jadi fungsi masjid di kampus bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu, karakter, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang menarik, Masjid Nurul Huda merupakan bagian dari kompleks tempat ibadah yang dimiliki UNS. Di kawasan yang saling berdekatan juga terdapat gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah umat Konghucu. Kehadiran berbagai rumah ibadah dalam satu kawasan jadi simbol komitmen Universitas 11 Maret dalam menjaga toleransi, menghormati keberagaman, dan menciptakan lingkungan kampus yang inklusif bagi seluruh sivitas akademika. Hal ini menunjukkan bahwa UNS tidak hanya memberikan ruang bagi pengembangan akademik, tapi juga mendukung kebutuhan spiritual seluruh mahasiswa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Nilai saling menghormati inilah yang menjadi salah satu identitas penting Universitas 11 Maret. Bagi teman-teman yang beragama Islam, Masjid Nurul Huda dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah, mengikuti kajian, membaca Al-Quran, berdiskusi, ataupun sekedar beristirahat sambil menenangkan pikiran di sela-sela kesibukan kuliah. Harapannya keberadaan Masjid Nurul Huda tidak hanya menjadi bangunan fisik di tengah kampus, tapi juga menjadi tempat yang memberikan ketenangan, mempererat ukhuwah, serta membentuk karakter mahasiswa yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Jadi untuk pengenalan Masjid Nurul Huda di UNS sekian. Kita lanjutkan ke bagian wawancara terhadap beberapa tokoh yang kita gunakan sebagai narasumber. Di sini kita ada 3 narasumber, ada mahasiswa sendiri, ada masyarakat biasa, dan dari pemegang Masjid Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Mas, nama saya Faisal, Mas dari Fakultas Teknik, Mas ya. Dari Fakultas Ilmu Budaya. Ya Mas, mau tanya Mas, ini kan di sini kan tidak cuma masjid aja Mas, ada beberapa bangunan agama lah di sekitar sini. Jadi pandangan Masnya itu gimana Mas, dari segi toleransi dan sebagainya? Menurut saya sudah bagus sekali karena di Indonesia ini kan agamanya ada 6 agama yang diakui, sehingga terus mas ini kan juga agamanya macam-macam, jadi sudah bagus, sudah pas. Sebelumnya Mas pernah lihat konten-konten yang mengenai NH ini atau di pura atau sebagainya Mas? Tentang kompleks itu Dulu pernah sempat ada ya? Nah itu tanggapannya Masnya gimana tentang konten itu? Apakah itu sudah membuat orang tertarik untuk ke masjid ini, atau cukup memberi informasi, atau bagaimana? cukup memberi informasi. Selain BNH gitu ya Mas, berarti informasi yang tersampaikan itu udah cukup gitu ya Mas? Cukup. Yang terakhir Mas,
harapan Masnya agar toleransi itu tetap terjaga itu gimana? Saya saling saling mengenal dengan agama-agama lain sehingga tidak salah paham tentang apa yang mereka lakukan itu. Cukup ya? Mungkin itu aja Mas. Terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu Mas ya. Terima kasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kenalin, nama aku Raffi dari Fakultas Teknik. Ini dengan Mas siapa? Abrar. Mas Abrar sebagai pengurus di NH juga. Oh iya. Sebelumnya Mas ini izin wawancara ya Mas. Apa namanya? Oh, mungkin buat pertanyaan yang pertama itu sebenarnya itu peran Masjid NH sendiri di UNS tuh gimana sih Mas perannya? Apakah di masyarakat sekitar UNS tuh gimana? Ya, pastinya untuk NH itu sentralnya pusat kegiatan keislaman di kampus ya, karena kan memang masjid notabene masjid kampus, jadi ya fokusnya untuk pusat sentral kegiatan keislaman di kampus. Dan nanti juga untuk masyarakat itu bisa merasakan dampaknya karena juga dekat dengan gerbang belakang, pasti harapannya juga ingin menjangkau masyarakat di sekitar UNS juga seperti itu, dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda, entah itu dari masjid Anda sendiri ataupun dari UKM-UKM yang melaksanakan kegiatan di UNS. Terus kemudian terkait toleransi Mas, ini kan Masjid NH kan dekat dengan ya, gereja, pura, tempat-tempat ibadah yang lain. Menurut Masnya gimana kalau berdekatan gini? Alhamdulillah sangat terjaga antar beragam ya, antar umat beragama di UNS ya, alhamdulillah. Dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang notabene juga bukan Islam berkegiatan di NH, banyak juga. Kami tidak masalahkan itu, justru kami malah senang ketika mereka bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas NH dengan baik, contohnya seperti memakai ruang seminar, meja kursi dan sebagainya. Mungkin buat pertanyaan terakhir Mas, harapannya buat biar agar semua masyarakat di UNS itu biar toleransi itu seperti apa sih Mas, harapan dari Masnya sebagai pengurus masjid NH? Oke, kalau konteks tentang toleransi ya, kita kan pasti beragam, berbeda-beda. Ya silakan kalian yakini apa yang kalian jalani, tapi jangan sampai menjadikan apa yang tidak kalian yakini. Itu kunci toleransi. Oke, mungkin dari aku terima kasih banyak Mas, mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak Terima masalah. kasih. Kan saya Rizky, saya dari SMA. Jadi di sini kami akan sedikit tanya-tanya aja terkait masjid. Menurut Bapak sendiri, menurut Bapak tentang masjid UNS yang berada di sekitar tempat ibadah lain, kan sedikit kelihatan ya gereja UNS, Bapak sendiri gimana? Nggak apa-apa sih, maksudnya kan memang ya nggak ada masalah aja, maksudnya apa namanya tempat ibadah berdampingan itu kan memang nggak ada masalah. Mau di UNS atau di luar UNS pun atau mau dimanapun pun tetap itu bukan suatu hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan, jadi ya nggak. Menurut Bapak sendiri berarti kompleks ibadah yang bermacam-macam ibadahnya itu bisa menjadi ikon toleransi ya? Sebenarnya tergantung tempat, tergantung situasi dan kondisi lingkungan. Nggak selamanya kalau ada kompleks apa namanya banyak tempat ibadah itu bisa menjadi ikon toleransi. Tapi kalau untuk UNS sendiri kan kalau saya baca di luar memang kompleks ini jadi kompleks apa namanya toleransi gitu kan, banyak apa namanya banyak tempat ibadah gitu kan buat kita beda agama. Jadi ya menurut saya tergantung lingkungan tempatnya, nggak selamanya yang apa namanya nggak selamanya yang kompleks tempat ibadah itu bisa jadi ikon toleransi. Oke, berarti itu untuk UNS ini bisa menjadi ikon toleransi ya, karena kita mempunyai beberapa tempat ibadah. Terus selanjutnya nih, menurut Bapak ketika Bapak melihat konten tentang masjid UNS atau kompleks ibadah yang muncul di media sosial, kesan dari Bapak apa?
kalau konten tentang Masjid UNS belum pernah lihat sih. Kalau ada konten apa namanya tentang tempat ibadah sih, ya menurut saya banyak yang positif sih, belum ada yang kayak semacam apa namanya kayak ada intoleran atau menyudutkan agama lain yang pernah saya lihat ya. Mungkin harapan Bapak nih buat Masjid UNS dan juga komplek ibadah UNS itu semakin dikenal sebagai simbol toleransi itu apa ya? Kalaunya menurut saya biar dikenal luas itu menurut saya bukan sulit ya, tapi kayak apa namanya kayak nggak kurang, menurut saya kurang apa namanya kurang bisa, karena memang kalau menurut saya itu nggak apa namanya kalau yang di kampus ya paling maksimal ya mungkin sivitas akademika atau mungkin orang-orang yang lingkungan kampus saja, tapi kalaupun mau mengenalkan pun ya mungkin bisa jadi apa namanya bisa jadi poin positif atau poin lebih dari kampus UNS gitu. Jadi kayak mungkin untuk mahasiswa baru mengenalkan kalaunya di UNS itu ada banyak, soalnya jujur saja saya kan dari luar UNS, saya nggak tahu kalau ini tuh ada kompleks tempat ibadah. Saya tuh baru tahu karena ya akhir-akhir ini saya sering ke sini dan apa namanya ternyata ada kompleks ibadah gitu. Sebenarnya saya lewat depan situ kan nggak tahu. Akhir-akhir ini saya baru lewat depan sini, lewat sana. Jadi ternyata baru tahu ternyata di sana ada kompleks ibadah. Jadi apa namanya kalau mungkin mau biar mengenalkan kalaunya itu ya mungkin dari kampusnya nanti bisa apa namanya bisa mempromosikan kalaunya UAN itu salah satu kampus yang mempunyai kompleks tempat ibadah untuk ikon toleransi. Baik, berarti kita bisa mempromosikan itu juga bisa lewat konten-konten itu ya. Bisa. UNS itu ternyata punya kompleks ibadah cuma satu doang. Ya. Mungkin dari kami cukup segitu aja Bapak. Terima kasih banyak sudah berkenan. Sama-sama.